Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kompetensi dasar 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Tentunya, untuk laporan percobaan bukan hal yang asing buat kalian, karena kalian sering melakukannya pada pelajaran IPA. Dalam pelajaran IPA, kalian sering mempraktikkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi IPA. Nah, sekarang, dalam pelajaran Bahasa Indonesia pun, kalian akan ketemu dengan yang namanya teks laporan percobaan. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian laporan percobaan, tujuan laporan percobaan, dan fungsi dari laporan percobaan. Anak-anak, kalian tentu paham mengenai laporan percobaan. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan sesuatu hal berdasarkan sebuah teori. Hasil dari percobaan tersebut nanti akan kita buat dalam sebuah teks, yaitu teks laporan percobaan. Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan laporan percobaan itu sendiri. Nah, pengertian dari laporan percobaan yaitu sebuah tulisan yang dibuat oleh seseorang. Seseorang tersebut bisa seorang peneliti ataupun bisa juga berkolaborasi atau berkelompok. Jadi, laporan ini dibuat oleh peneliti. Nah, kalian sendiri anak-anak bisa menjadi seorang peneliti yang nanti akan kita praktikkan dalam pembelajaran materi ini. Kemudian berikutnya yang kedua, yaitu tujuan dari teks laporan percobaan. Ketika kita membuat sebuah laporan percobaan, tentu ada tujuannya. Nah, tujuan tersebut adalah untuk memberikan informasi hasil penelitian yang kita lakukan. Sekali lagi, tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi hasil penelitian yang kita lakukan. Dengan demikian, hasil tersebut bisa diketahui oleh umum
dan bisa digunakan sebagai referensi atau acuan bagi orang lain apabila ingin melakukan penelitian yang sama. Kemudian berikutnya yang ketiga, anak-anak, fungsi dari laporan percobaan. Laporan percobaan ini memiliki fungsi, di mana fungsi tersebut menjadi sangat penting. Oleh siapa? Oleh diri kita maupun oleh orang lain yang akan melakukan penelitian. Bisa tadi Ibu sebutkan bisa sebagai referensi ya. Berikutnya, fungsi tersebut adalah yang pertama merupakan sumber informasi. Fungsi yang kedua untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Nah, yang ketiga dapat menemukan teknik baru. Dan yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai pemecah suatu masalah. Kelima fungsi teks laporan percobaan ini sangat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Ketika fungsi itu sebagai sumber informasi, maka orang yang akan melakukan penelitian bisa merujuk dengan hasil yang sudah kita dapatkan. Berikutnya, sebagai fungsi mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Apabila kita sudah melakukan penelitian, kemudian berikutnya ada lagi orang yang melakukan penelitian yang sama, maka kita bisa mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif. Nah, berikutnya, ketika fungsi itu ada pada teknik baru atau menemukan teknik baru, maka fungsi kita yang pertama atau yang sebelumnya, teknik kita yang sebelumnya bisa digantikan dengan teknik berikutnya yang lebih baik. Nah, penjelasan yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Apapun hasil laporan kita, harus kita laporkan kepada siapa orang yang memberikan tugas dalam pembuatan laporan tersebut. Jadi, apapun hasil laporan kita, apapun hasil kegiatan kita, itu harus kita laporkan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Adapun ketika sebagai fungsi pemecah suatu masalah, ketika orang lain meneliti hal yang sama dengan yang pernah kita lakukan, maka dengan membaca hasil laporan kita, orang tersebut bisa dengan mudah mengikuti metode kita atau cara kita, sehingga mereka dapat memecahkan masalah penelitian yang sama dengan menggunakan teks laporan orang lain. Nah, demikian anak-anak, 3 hal pokok dalam pembelajaran kali ini mengenai teks laporan percobaan. Jadi, sebelum ke materi berikutnya, kalian harus benar-benar memahami mengenai pengertian teks laporan percobaan, tujuan laporan percobaan, dan fungsi laporan percobaan. Nah, setelah tayangan video ini, Ibu nanti akan memberikan contoh teks laporan percobaan. Nanti kalian baca, kalian pahami dengan baik, dan kalian kaji apa saja sih
yang terdapat dalam teks laporan percobaan yang nanti akan Ibu bagikan dalam bentuk teks. Untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.